Ada makhluk sebesar titik yang sudah pergi ke luar angkasa. Tanpa baju astronot, tanpa pelindung apapun. Ditembak ke vakum kosmik yang membeku dan memanggang sekaligus. Kebanyakan makhluk mati dalam hitungan detik di sana. Yang ini tidak. Dia kembali hidup-hidup, bahkan bertelur seperti biasa. Dan rahasia tubuhnya bisa mengubah masa depan manusia. Kenalin, tardigrade. Nama lainnya beruang air. Ukurannya kurang dari 1 mm. Kamu butuh mikroskop cuma buat lihat bentuknya. Tapi jangan salah, ini makhluk paling tangguh yang pernah kita kenal. Mendinginkan dia sampai hampir nol mutlak. Hidup. Panasin sampai air mendidih. Masih hidup. Ditekan sampai ribuan kali tekanan atmosfer. Santai saja. Diberi radiasi yang bisa mencabik-cabik DNA manusia, dia tetap jalan santai. Dan yang paling gila, vakum luar angkasa. Tahun 2007, Lembaga Antariksa Eropa mengirim tardigrade ke orbit. Eksperimennya bernama Foton M3. Selama 10 hari, makhluk mungil ini terpapar ruang hampa total. Tanpa oksigen, tanpa tekanan, dipenuhi radiasi ultraviolet. Setelah kembali ke bumi, para peneliti menahan napas. Dan hasilnya bikin mulut mereka terbuka. Sebagian besar tardigrade bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada yang bertelur di luar angkasa. Anak-anaknya lahir sehat di bumi. 4 tahun kemudian, eksperimen lanjutan diluncurkan ke stasiun antariksa. Hasilnya konsisten, makhluk ini hampir mustahil dibunuh oleh antariksa. Lalu bagaimana caranya? Apa rahasianya? Jawabannya ada 2 kata, kriptobiosis. Atau dalam bahasa sederhana, mati pura-pura. Ketika lingkungan jadi ekstrim, tardigrade melakukan hal unik. Dia mengeluarkan semua air dari tubuhnya. Menyusut menjadi bentuk kering bernama tun. Seperti kismis versi mikro. Metabolismenya turun sampai nyaris nol. Nyawa-nyawanya diselamatkan dengan trik kimia cerdas. Air yang hilang diganti gula khusus bernama trehalose. Gula ini membentuk kristal pelindung di dalam sel. Struktur halus tubuhnya tetap utuh meski tanpa air. Bayangkan kamu bisa mematikan diri saat badai datang. Lalu menyalakan diri lagi saat langit cerah. Itulah hidup seorang tardigrade. Bentuk tun ini bisa bertahan puluhan tahun. Ada catatan spesimen kering yang bangkit setelah waktu yang sangat lama. Cukup setetes air, dan semuanya berjalan lagi. Sel bergerak, organ bekerja, kehidupan menyala ulang. Nah, sekarang bagian yang penting buat kamu. Ilmuwan berhasil menemukan protein kunci di tubuhnya. Namanya DSUP, singkatan dari damage suppressor. Fungsinya melindungi DNA dari radiasi. Tahun 2016, tim riset di Jepang melakukan eksperimen berani. Mereka menyuntikkan instruksi pembuat sup ke sel manusia. Di laboratorium, bukan di makhluk hidup utuh. Hasilnya, sel manusia itu jauh lebih tahan radiasi. DNA-nya tetap utuh saat kondisi mematikan biasa. Ini pintu menuju aplikasi nyata yang besar. Bayangkan vaksin yang tidak butuh kulkas. Bisa dikirim ke desa terpencil manapun tanpa listrik. Jutaan dosis tak lagi rusak karena rantai pendingin putus. Teknologi pengawet berbasis prinsip tardigrade sedang diteliti untuk itu. Lalu bayangkan tabir surya yang melindungi seperti DSUP. Bukan sekadar mencegah kulit gosong, tapi melindungi DNA kulit dari kerusakan radiasi matahari. Riset kosmetik biomimetik sudah menoleh ke arah ini. Masih ada lagi. Astronot di misi Mars akan terekspos radiasi kosmik berbulan-bulan. Sel yang diperkuat protein ala tardigrade bisa jadi tameng biologisnya. Penyimpanan sel induk juga butuh teknologi serupa. Donor jaringan medis bisa dikirim lintas negara tanpa alat mahal. Semua itu berangkat dari makhluk sekecil titik. Dan tempat tinggalnya? Di mana-mana. Di lumut basah tembok rumahmu. Di lumut pegunungan tinggi yang membeku tiap malam. Di pasir gurun yang memanggang siang bolong. Di dasar laut dalam bertekanan mengerikan.
Tardigrade sudah ada di mana-mana sejuta tahun lebih sebelum kita. Ditemukan pertama kali tahun 1773 oleh seorang pastor Jerman. Ia memanggilnya binatang berjalan lambat. Nama ilmiahnya sampai sekarang masih tardigrada. Bentuk fisiknya memang lucu. 8 kaki pendek dengan cakar kecil. Mulutnya seperti penyedot untuk menghisap cairan lumut. Berjalan pelan seperti beruang mini, sesuai namanya. Ada ratusan spesies yang sudah dideskripsikan. Dan kemungkinan besar masih banyak yang belum ditemukan. Para ilmuwan bahkan menemukannya di atap gedung perkotaan. Makhluk ekstrim ternyata tetangga kita sendiri. Sebelum antariksa, uji ketangguhannya dimulai di laboratorium bumi. Suhu minus 272 derajat, sedekat mungkin ke nol mutlak. Itu suhu yang membuat atom hampir berhenti bergerak. Tardigrade dalam bentuk tun melewatinya tanpa cacat. Lalu dipanaskan sampai 150 derajat. Jauh di atas suhu air mendidih yang membunuh kebanyakan sel. Masih selamat. Tekanan laut dalam setara ribuan atmosfer tidak melubangi selnya. Radiasi yang bisa mematikan manusia berkali-kali lipat tetap ditoleransi. Semua kondisi ini akan menghancurkan manusia dalam hitungan detik. Bagi tardigrade, hanya cuaca buruk biasa. Kemampuan ini terbentuk lewat jutaan tahun evolusi. Nenek moyangnya hidup di lumut yang sering kering. Air adalah rumahnya, tapi rumah itu menguap tiap siang. Makhluk yang gagal tidur saat kering, mati. Yang berhasil, mewariskan gen ketahanan itu. Seleksi alam bekerja seperti insinyur yang sabar. Setiap generasi menyempurnakan resep pelindungnya. Hasil akhirnya, mesin bertahan hidup sekecil titik. Cara makannya juga unik. Tardigrade menusukkan jarum halus ke sel lumut. Menghisap isinya seperti sedotan mini. Beberapa spesies memangsa tardigrade lain. Kanibalisme di dunia mikro ternyata biasa saja. Siklus hidupnya cepat, hanya beberapa bulan. Betina meletakkan telur di sisa kulitnya sendiri. Anaknya lahir dengan bentuk lengkap, cuma versi mini. Tidak ada fase larut yang rumit. Risetnya kini menyebar ke banyak negara. Lab di Jepang memimpin studi protein sup. Tim di Amerika menguji aplikasinya pada sel manusia. Eropa fokus pada mekanisme gula pelindung di tun. Jurnal sains rutin memuat temuan baru tiap tahun. Bahkan ada proyek edukasi yang melatih siswa menemukan tardigrade sendiri. Lumut dari halaman sekolah, mikroskop sederhana, dan sabar. Itu saja sudah cukup untuk melihat makhluk legendaris ini. Tahun 2019, Israel mengirim misi ke bulan. Di dalam wahana itu ada arsip berisi tardigrade dalam bentuk tun. Wahana itu gagal mendarat dengan mulus dan jatuh di permukaan. Pertanyaan besar pun muncul, apakah mereka selamat? Bulan tidak punya atmosfer, radiasi menghantam langsung. Sebagian ilmuwan yakin sebagian spesimen tetap utuh. Meski tanpa air, mereka tidak membusuk seperti makhluk biasa. Mungkin sampai sekarang, mereka masih tidur di permukaan bulan. Menunggu setetes air yang tak akan datang. Ketangguhannya memicu pertanyaan filosofis yang dalam. Kalau makhluk ini bisa selamat di antariksa, mungkinkah kehidupan di bumi berasal dari tempat lain? Teorinya bernama panspermia. Ide bahwa spora atau bentuk hidup mikro bisa bepergian antar planet. Menempel di komet, terlempar oleh tumbukan raksasa. Tardigrade sering dipakai contoh model kemungkinan itu. Bukan berarti mereka datang dari luar angkasa. Tapi menunjukkan bahwa perjalanan semacam itu tidak mustahil. Sekadar catatan biar adil. Tardigrade bukan makhluk abadi. Di kondisi normal, umurnya hanya beberapa bulan. Banyak juga yang mati dimakan predatornya. Kekuatan super hanya aktif lewat bentuk tun. Tanpa kemampuan mengering diri, mereka biasa saja. Jadi ini bukan invulnerability total. Ini strategi bertahan paling cerdas yang pernah dievolusikan. Dan riset masih terus berjalan hari ini. Tujuan besarnya, menyalin prinsip tardigrade untuk manusia. Obat yang menyimpan sel tanpa freezer.
Transplantasi organ yang tahan pengiriman jauh. Vaksin global yang stabil diikat panas tropis. Astronot yang dilindungi protein sendiri buatan tubuhnya. Semua dimulai dari satu pemahaman sederhana. Makhluk sekecil titik sudah menyelesaikan soal yang belum kita selesaikan. Tugas kita cuma satu, belajar darinya. Fakta menarik terakhir soal penemuannya. Tardigrade pertama ditemukan dari air lumut yang diteliti iseng. Seorang pastor mengamati tetesan air biasa di bawah mikroskop awal. Yang ia lihat membuatnya menulis surat ke jurnal sains. Binatang kecil aneh dengan 8 kaki berjalan pelan. Dunia ilmu sempat mengabaikannya puluhan tahun. Sekarang, makhluk yang dulu dianggap keterlaluan jadi bintang riset global. Pelajarannya untuk semua kita. Penemuan besar sering mulai dari rasa ingin tahu sederhana. Gak perlu laboratorium mewah buat memulai. Ekologinya juga lebih luas dari dugaan. Tardigrade jadi bagian rantai makanan mikro. Mereka mengendalikan populasi bakteri dan alga. Jasa treniknya menyuburkan siklus nutrisi di lumut. Hilangnya mereka bisa menggeser keseimbangan ekosistem ini. Dan ekosistem ini adalah fondasi ekosistem besar. Alam bekerja seperti domino, yang kecil dulu, yang besar kemudian. Ada juga sisi ekonominya yang mulai terlihat. Startup biotek mengincar lisensi protein pelindung ini. Industri kosmetik menguji bahan aktif turunan sup. Perusahaan logistik vaksin memantau riset pengawet keringnya. Nilai pasar teknologi stabilisasi biologis diproyeksikan besar. Dan semua itu berawal dari makhluk yang bisa diabaikan sekejap mata. Dan kalau kamu penasaran mau lihat langsung. Caranya gampang, bisa dicoba di rumah. Ambil sedikit lumut dari tembok atau batu. Simpan di wadah kecil, tambahkan air. Tunggu beberapa jam sampai lumut mengembang. Peras airnya ke gelombang objek mikroskop. Dengan pembesaran cukup, si kecil biasanya muncul. Melihat makhluk luar angkasa ini dari kamar sendiri. Pengalaman sains yang gak akan terlupa. Kalau kamu bisa punya satu kemampuan tardigrade. Mau pilih yang mana? Bangkit dari kering total? Tahan radiasi? Atau tidur puluhan tahun lalu bangun tepat waktu? Satu makhluk kecil punya semua jawaban itu. Dan sains baru-baru saja mulai membuka bukunya. Halaman-halamannya berisi solusi untuk masalah manusia modern. Vaksin aman, kulit sehat, perjalanan antar planet. Semua kuncinya mungkin tersimpan di tubuh makhluk titik ini. Jadi lain kali kamu lihat lumut di tembok. Ingat siapa yang tidur di bawahnya. Seorang penyintas luar angkasa. Seorang guru bertahan hidup terhebat di bumi. Dan mungkin, kunci masa depan kita.